Pak Pulung, ini kemarin ada sempat rame-rame Sipoa muncul lagi ya beritanya. Jadi benar teman-teman di lapangan juga mulai mulai mencari data lagi karena kasus yang lama itu kita mempertanyakan nasib korbannya seperti apa sih sekarang gitu. Betul, itu kan belum ada kejelasannya ya. Lama banget ini. Benar. Mungkin kita bisa lihat tayangannya dulu nih. Pemirsa, masih ingat kasus Sipoa yang sempat menggemparkan masyarakat beberapa tahun yang lalu? Ya, setelah lama tenggelam, kini kasus Sipoa kembali mencuat. Sejumlah korban Sipoa bahkan mempertanyakan kejelasan nasibnya dengan mendatangi Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Juli 2022. Pasalnya, dugaan penipuan Sipoa ini telah merugikan banyak konsumen hingga mencapai miliaran rupiah. Sejak diambil alih grup perusahaan Blackstone pada Maret 2021 lalu, kejelasan nasib korban Sipoa ini juga belum jelas. Mekanisme penyelesaian yang ditawarkan seperti refund uang tunai atau melanjutkan pembelian apartemen dan program penukaran unit dianggap korban Sipoa tidak menyelesaikan persoalan. Masih banyak korban Sipoa yang belum menerima refund atau pengembalian uang pembelian yang tak jelas jeluntrungnya. Bukan hanya itu saja, korban Sipoa yang terbagi dalam beberapa paguyuban ini pun sempat berjuang kembali di jalur hukum dengan melaporkan beberapa orang yang dianggap merugikan. Namun, kasusnya juga belum jelas karena beberapa laporan tentang Sipoa ditarik ke Mabes Polri. Ironisnya, di tengah upaya korban Sipoa mempertanyakan nasib, mereka justru disomasi dan diancam akan dilaporkan balik oleh pihak perusahaan. Kasus Sipoa ini berjalan cukup lama. 3 bos Sipoa Group bahkan telah divonis 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Februari 2019 lalu. Dan kini sudah bebas. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa Kejati Jatim 3 tahun penjara. Udah bisa lihat sendiri kan, Bu? Cuman bulanan? Iya, hukumannya. Nah itu makanya uangnya kan kembali nggak ini yang kemarin jadi korbannya? Nah ini harusnya kita undang orang-orang yang jadi korban juga. Kita langsung tanya aja ya. Diundang untuk hari ini, untuk hadir di studio CTV, langsung saja kami mengundang Ibu Chandrawati Prayitno atau Ibu Sio selaku korban Sipoa. Kami persilahkan Ibu. Dan juga Bapak Agus Gunawan selaku Ketua Paguyuban Cinta Damai. Bapak Rahmat Ramadan Mahfud SH, kuasa hukum korban Sipoa. Dan juga Haji Anang Siswandoko selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dari DPR sebelah sini. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk meluangkan waktunya hadir pada malam hari ini. Sebagai informasi, kami juga sudah mengundang kuasa hukum PT Sipoa Propertindo Abadi. Ini diundang datang, berhalangan hadir, diundang melalui Zoom. Live Zoom meeting. Juga belum bergabung sampai detik ini. Ya, baik. Tidak apa-apa, kita tetap akan membahas apa kabar korban Sipoa sejauh ini. Ini sudah berapa tahun kalau boleh tahu Bapak Ibu? 8 tahun. 8 tahun. Baik, kita mungkin ke Ibu Sio dulu nih di sini ya. Kemarin sempat tenggelam Bu, sekarang udah muncul lagi. Ibu memperjuangkan, salah satu yang memperjuangkan sampai ke DPRD. Betul. Gimana Bu? Boleh ceritain nggak sih Bu? Kita mengadakan demo ini karena memang dari awal mulanya kejadian terjadi karena saya disomasi. Oh, baik. Saya dilaporin pencemaran nama baik. Karena itu berawal dari kejadian ini. Karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk datang semua
ke tempat DPRD, Polrestabes pada saat Sidoarjo. Iya. Bu nyun sewu, Bu Sio, kalau Ibu disomasi karena pencemaran nama baik, sebenarnya Ibu melakukan apa sih Bu sebenarnya gitu? Kalau boleh tahu. Karena gini ceritanya, dari marketing atasan saya, dia menyebarkan di grup berita yang katanya bangunan 1 Maret 2021 dibangun kembali. Nyatanya fakta di lapangan tidak ada. Kedua, dia mengadakan dekres yang tidak ada izinnya. Saya sudah informasi ke Intercam. Hanya ada izin yang hanya berapa kali waktu itu saya tanya 2 kali izin dari IMI pusat. Tapi selebihnya tidak ada. Karena saya sebar juga melalui Instagram saya, dia alasannya saya Instagram tidak terkunci. Sedangkan dia juga Instagramnya juga tidak terkunci, bisa dibaca banyak orang. Nah, karena itu dia mengundang para balap liar untuk bergabung. Jadi alasannya dia karena saya tidak terkunci sehingga masyarakat luas membaca, Pak. Jadi tapi memberikan dia informasi yang mencemarkan nama baik seperti itu. Dianggap mencemarkan nama baik. Tapi sebenarnya awal mulanya, Bu, kenapa bisa dikatakan Ibu ini kan korban Sipoa? Awal mulanya boleh tahu nggak, Bu? Kasus Sipoa ini seperti apa gitu? Kasus Sipoa awal mulanya, kalau yang Ibu alami? Iya, karena bangunannya tidak ada. Selama ini bangunan ini hanya seperti yang PT Sipoa Propertindo Abadi itu kan mangkrak. Tapi setelah kita lakukan kejadian ini, dia mulai bangun. Oh, berarti sempat berhenti beberapa... Berhenti sejak 1 Maret 2021, dia sebar di medsos sama yang ibu yang laporin saya, itu atasan saya, marketing. Oke, baik. Nah, itu tempat dia bicara kalau lahan dibangun kembali, mulai start hari ini. Ternyata itu cuma 1 hari dilakukan. Jadi cuma 1 hari terjadi 1 hari progres itu. Bangunan alat itu datang cuma 1 hari karena ada saksi yang punya unit di sana. Nah, baik. Yang kedua, saya disomasi lagi bersama teman-teman karena gini, bangunan sudah dibangun kembali, tapi kok masih diadakan dekres. Sedangkan lahan itu kan masih bersengketa antara korban dengan PT Sipoa Propertindo Abadi. Saya disuruh ngaku kalau lahan itu tidak bersengketa. Baik. Karena alasannya tidak ada laporan. Memang selama ini saya belum laporan, tapi sekarang saya sudah megang 2 laporan. Laporan tentang? Laporan ya tentang korban ini, korban yang mempunyai unit ada di lokasi itu. Dia kan merasa tidak ada laporan. Karena kenapa ya? Laporan segitu banyaknya dari korban yang ada di Polda Jatim ditarik ke Mabes. Baik. Kita beralih dulu ke Pak Agus ya di sini selaku Ketua Paguyuban Cinta Damai. Pak, kalau Pak Agus sendiri apakah ini paguyubannya ada beberapa paguyuban yang kita pernah dengar? Ada beberapa paguyuban. Boleh tahu kalau yang Cinta Damai ini yang mana? Cinta Damai ini yang mewakili 78 anggota. Kebetulan saya sebagai ketuanya. Sebetulnya kita sama, ada beberapa paguyuban, cuma dari beberapa paguyuban ada yang menempuh jalur hukum. Baik. Di awal-awalnya kita juga menggunakan jalur damai, kan sesuai dengan namanya Paguyuban Cinta Damai. Tapi sudah bertahun-tahun kita menunggu janji. Boleh tahu berapa lama kalau dari Paguyuban Cinta Damai sendiri? Sekitar tahun 2018 ya. 2018 kita menempuh jalur hukum. Terakhir kita pakai jalur fidusia. Mulai 2019, tepatnya itu tanggal 23 Februari 2019, berakhirnya itu 23 Februari 2020. Setelah tanggal tersebut tidak ada kejelasan dari Sipoa, barulah pada tanggal 1 April kita semua sepakat menempuh jalur hukum. Ya, betul. Baik, dan sejauh ini perjuangannya sudah sampai mana? Di Polda Jatim kita sudah menempuh sampai ke penyidikan tingkat akhir. Terus pada tanggal sekitar November berkas-berkas LP diangkut ke Mabes semua. Dan sampai saat ini juga masih berproses. Sempat bulan Februari 2022 itu ada beberapa anggota kami yang sempat
yang tinggalnya di Jakarta, ada beberapa orang, 3 orang yang sudah di BAP juga. Dan kemarin juga ada penyidik dari Mabes Polri ke Surabaya juga. Tapi masih tetap berproses nih. Mungkin kita juga belum tahu gimana ya. Kalau boleh tahu ini yang Paguyuban Cinta Damai ini beberapa unitnya apartemen kah atau tanah? Bermacam-macam. Macam-macam ya? Macam-macam. Oke, mungkin nanti akan kita tersebar juga bahas lagi di segmen selanjutnya. Sidoarjo, Surabaya, Bali juga Baik. ada. Kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Di sini ruangnya solusi bersama rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya kita, hukum di tengah kita. Pak Pulung, kalau ngomongin korban Sipoa itu banyak loh. Ada yang apartemen, ada yang tanah, ya kan ya. Mungkin kita bisa tanya sama Pak Rahmat di sini. Sebenarnya kalau Pak Agus, maaf. Iya. Ini dari Paguyuban sendiri korbannya ini rata-rata pembelian unitnya tanah atau rumah? Ada yang apartemen, ada yang rumah, ada yang ruko. Wow. Dan itu lokasinya? Ada yang di Bali, Sidoarjo, ada yang di Surabaya, tersebar. Macam-macam. Anggota kita juga ada yang di Australia. Wah. Ada yang di Australia. Jadi kesulitan beli gitu ya Pak ya? Ada yang Singapura ada. Jadi kesulitan untuk BAP atau apapun kadang sulit sekali. Ada yang sudah meninggal. Bahkan diteruskan anaknya. Tapi sebenarnya kalau dari Pak Agus sendiri nantinya ini pengennya seperti apa untuk sanksi hukumnya? Harapannya ya, uang kembali kah atau mungkin hanya divonis saja? Kalau dari kesepakatan paguyuban kita kepinginnya ya uang kembali. Tapi seandainya uang betul-betul tidak kembali, kita sudah ikhlas. Yang penting diproses secara hukum yang seadil-adilnya. Jadi siapa yang bersalah ya harus tetap menjalani hukumannya gitu. Rata-rata sudah melakukan pembayaran berapa kali Pak? Korban. Ada yang sudah lunas. Wow. Wah, Ada yang sudah lunas, terus juga ada yang dibayar seperti BG tapi kosong BG-nya. Ada 6 anggota kami yang BG-nya kosong semua. Okay. Artinya dikembalikan dalam bentuk BG gitu Pak? Sudah dibayar berupa BG, begitu dicairkan, tolak dari bank. Oke, baik. Bahwa ceknya kosong. Baik, Gitu. kita ke Pak Rahmat dulu nih. Kalau dari Pak Rahmat sendiri selaku kuasa hukum korban Sipoa, sejauh ini Pak perjuangannya sudah seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Irina, Pak Pulung, dan rekan-rekan korban yang saya cintai. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman korban sendiri. Kembali lagi kepada perjuangan teman-teman korban, itu sudah lama memang teman-teman korban ini memperjuangkan haknya. Gitu. Justru kami mendengar ada yang dari tahun 2014 Mbak. Begitu, sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan haknya. Sepeser pun? Sepeser pun, wow. Seperti itu. Dan memang korban ini cukup banyak ya, yang konon begitu, kami data secara pasti belum, cuma dari informasi itu seluruh korban itu berkisar sekitar 10.000 korban. Saking banyaknya korban itu terbentuklah kelompok-kelompok, mungkin saat ini yang bernama paguyuban itu. Nah, saya itu menjadi pendamping atau kuasa hukum dari 3 paguyuban. Yang pertama paguyuban PCD, Paguyuban Cinta Damai, kemudian yang kedua itu paguyuban Siok Cinta Damai, yang ketiga itu paguyuban PSSB, seperti itu. Nah, dari 3 paguyuban ini semuanya masih belum mendapatkan haknya masing-masing. Sama sekali ya Pak? Sama sekali. Dan sedang berproses saat ini proses hukum. Di paguyuban PSSB itu bos Sipoa itu sudah tersangka. Sudah mendapatkan penetapan tersangka di tahun 2021, tahun yang lalu, begitu. Tapi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh klien kami, Pak Agus, itu seluruh LP baik di Polda, Polres, bahkan mungkin di Indonesia begitu, di Bali dan sebagainya, itu diangkat ke Mabes seperti itu. Oleh karena itu kami juga sampai sekarang masih belum tahu alasannya kenapa kok diangkut ke Mabes. Tapi dalam waktu dekat ini kami akan berkirim surat seperti itu.
apa alasan. Sekalipun memang prosesnya ini sedang berjalan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, itu proses pidana ini sudah berjalan dan dalam proses penyidikan. Tetapi untuk yang paguyuban PSSB itu posisinya sudah mendapatkan penetapan tersangka. Nah, cuma ini bagaimana kelanjutan, kami masih belum mendapatkan SP2HP begitu, kelanjutan perkembangan hasil penyidikannya dan bagaimana kasus ini nanti endingnya. Kita mau berkirim surat kepada Mabes seperti itu. Kami berharap nanti dari Mabes juga akan memberikan SP2HP untuk kejelasan bagaimana status proses penetapan tersangka ini. Berarti begitu. Sampai sekarang juga belum tahu kenapa alasannya dipindahkan ke Mabes seperti itu ya, betul, Pak ya? Betul, Baik. Kalau sampai boleh saat tahu, ini. Kemarin Betul. tahu tidak aliran dananya ketahuan nggak Pak pada akhirnya? Ya ini patut diduga begitu. Ini bukan kejahatan umum, tetapi juga ada indikasi kejahatan khususnya. Oleh karena itu kami masih mendalami begitu agar proses pidana khususnya ini bisa masuk dan bisa diterima begitu, terutama di undang-undang TPPU-nya seperti itu begitu. Berarti itu bisa dikatakan tadi kejahatan khusus pencucian uang seperti itu? Seperti itu, begitu. Okay. Karena begitu banyaknya uang dari korban korbannya ini, aja 10.000 lebih. Hampir sekitar 900 sampai 1 T ya, gitu ya. Wow. Seperti itu. Jadi Baik. memang kasus ini memang kasus yang menurut kami itu memecahkan rekor dari segi kerugian korban dibandingkan kasus-kasus serupa yang ada di Surabaya dan Sidoarjo, seperti itu, Bu Erina. Tapi bisa lama ya. Baik, kita ke DPRD Sidoarjo nih, Pak Anang. Gimana Pak? Ya. Dapat keluhan dari para korban Sipoa sejauh ini, kalau dari DPRD sudah melakukan apa saja Pak untuk dapat membantu? Iya, terima kasih Mbak Feni dan Mas Pulung ya atas waktu yang diberikan saya. Kita kemarin tanggal berapa Bu, itu ya didatangi para korban Sipoa ini, hampir diterima semuanya di Komisi C. Kita adakan hearing, setelah surat masuk dari para korban itu, kita panggil semuanya dan kita hadirkan seluruh OPD yang ada di Sidoarjo untuk kita cross check keberadaan dari baik itu perizinan, terus status tanah, semuanya kita hadirkan di tengah-tengah para korban Sipoa. Kita buka langsung aja selebar-lebarnya supaya apa? Supaya para korban Sipoa itu tahu bahwa kondisi yang ada di pemilik Sipoa itu sendiri itu seperti apa. Mereka sudah mendengar secara langsung. Live kita pertemukan dengan OPD-OPD yang bersangkutan. Di tengah itu juga ada BPN. Sudah menyatakan bahwa status tanah yang dibeli para korban Sipoa ini adalah sudah resmi milik TT tersebut. Berarti dalam artian mereka juga sudah mengajukan perizinan. Perizinan untuk pembangunan Sipoa sendiri. Apartemen yang saya maksud itu di situ. Ini yang unitnya apartemen ya? Iya, yang unit apartemen itu perizinannya juga sudah dikeluarkan. Sudah sesuai dan sudah disampaikan ke semua korban yang juga hadir pada malam hari ini. Bu Sio juga hadir, saya persilakan untuk langsung menanyakan prosedurnya seperti apa. Ternyata perizinan juga sudah dikeluarkan. Jadi secara legalitas itu? Legalitas sudah resmi sebenarnya semua. Resmi. Baik BPN, tanah sudah mereka kuasai, memang betul. Sudah dikuasai oleh pihak manajemen. Hanya saja pembangunannya. Kita nantikan itu tadi, kenapa kok berarti tidak masih dibangun? berjalan kalau yang apartemen ini? Maksudnya? Proses pembangunannya masih berjalan? Bukan, secara perizinan. Kita ini bicara secara perizinan, secara pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mengeluarkan semua perizinan yang bersangkutan kepada Sipoa. Tapi di perjalanan, kalau tidak ada pembangunan, kita kan juga belum tahu.
Kita juga tidak tahu. Karena dari korban Sipoa sendiri baru datang ke tempat kita itu Juni kemarin. Langsung kita tindak lanjuti. Pak Anang tapi pernah mencoba meng-cross check atau memanggil dari PT Sipoa, Pak? Dari DPD? Belum. Terkait pembangunannya ya maksudnya? Terkait pembangunan itu belum kita lakukan. Karena juga kita menginginkan data-data yang valid dari seluruh korban Sipoa ini. Kita ingin pertemukan antara para korban Sipoa dengan pihak manajemen dan juga pihak dari Sipoa sendiri. Kalau sudah bertemu nanti dalam satu hearing, itu yang akan kita lihat kesepakatan apa yang akan ditentukan di situ. Ini kita dapat kabar katanya Sipoa juga sudah diakuisisi sama perusahaan lain, betulkah? Ini gimana terus nanti pertanggungjawabannya kira-kira kalau dari mungkin Pak Rahmat ini? Iya. Jadi begini Mbak Erina, perlu kami sampaikan istilah atau sekarang saat ini beredar kabar itu diakuisisi atau diambil alih oleh PT Blackstone. Sebenarnya sedari awal, terutama kami ya, sebagai selaku kuasa hukum, saya nggak terlalu yakin. Karena apa? By data saja belum ada. Jadi itu memang mungkin teman-teman itu taunya dari media, satu. Kemudian taunya dari plang atau plakat yang ditempel di suatu lokasi itu memang ada tertulis Blackstone. Nah, tapi kan bisa jadi gitu, itu suatu saat atau misalkan kami ganti nanti PT ABCD kan begitu, kan bisa saja. Oh itu kan cuma plakat aja, Anda pesan pun bisa kan untuk dipasang di situ. Nah, tapi yang kemudian yang perlu kami teliti, apakah benar Blackstone itu mengakuisisi begitu? Itu yang belum pasti beritanya. Itu yang belum pasti. Makanya kami selalu mengatakan kepada teman-teman korban, coba dicek dulu begitu. Apakah selama ini ada bentuk dokumen PT Blackstone itu mengakuisisi Sipoa itu begitu. Nah, di lokasi sana itu kan lokasi kalau nggak salah proyek RMR 1 dan RMR 2 ya, Royal Mutiara Residen 1 dan Royal Mutiara Residen 2. Itu di bawah proyeknya PT SPA kalau nggak salah, PT Sipoa Propertindo Abadi begitu. Nah, cuma ini kami lagi meminta ke Kumham, memang kayaknya nampaknya dari profil perusahaan yang saat ini itu ada pergantian pemegang saham. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Hukum di Tengah Kita. Hukum di tengah kita, Bu, karena mungkin masih ada korban di luar, kita juga buka line WA juga, Bu. Yes, mungkin bisa kasih komentar atau mungkin pertanyaan di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Anda. Mungkin saya bacakan nomornya biar. Boleh? Di 0813 5816 1388 gitu. Pak Pulung, tadi kita kan sempat mendengar dari Ibu Sio dan juga Bapak Agus ya, ternyata ada yang berjuang dari tahun 2014. Tapi waktu rame-ramenya 2018 gitu. Bahkan ada orang terdekat saya pun pada saat 2018 baru membeli terus kena juga pada akhirnya gitu. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya kalau sudah dari tahun 2014, kenapa ya orang-orang ini masih melakukan pembelian di PT Sipoa? Padahal kalau kita lihat track recordnya sudah kurang bagus. Kalau dari Ibu sendiri mungkin, Ibu melakukan pembelian pada saat tahun berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Untuk proyek saya sendiri, saya membelinya dari saya membeli dari tangan kedua. Tangan kedua, baik. Itu tahun berapa, Bu? Serah terimanya 2017, saya membelinya tahun 2015. Oh, 2015? Proyeknya di Bali. Oh, baik. Mungkin di luar kota Jawa Timur pada saat itu, jadi nggak begitu sama Ibu Sio. Kedengaran di sini. Kenapa 2014 ada yang ketipu tapi di 2018 masih ada lebih banyak lagi? Karena waktu itu kita nggak dengar. Setelah mencuatnya peristiwa tahun 2018, ada direksinya ditahan, itu baru kita dengar. Baik.
Itu mungkin karena melakukan pembeliannya di luar kota Jawa Timur, di Bali tadi ya Ibu ya? Di Bali. Nah di Bali, jadi belum dengar, belum ramai di Surabaya dan sekitarnya? Bukan, pembeliannya ada di Surabaya. Di Surabaya? Tanahnya ada di Bali. Lokasinya ada di Bali. Di Bali. Nah itu, kalau dari Pak Agus sendiri Pak? Kalau dari saya sendiri sih tahun 2016. Sebetulnya 2014 tuh bukan mulai kasusnya 2014. 2014 tuh mulai di penjualannya. Oh, jadi baik. orang-orang masih belum tahu bahwa ini kelanjutannya seperti apa. Belum ada yang tahu. Oke. Karena jatuh tempo penyelesaiannya nanti sekitar 2018. Baru serah terima proyeknya. Cuman pas di tengah-tengah sudah. Begitu 2017 tuh sudah mulai ada berita-berita agak sedap di luar. Baik. Terus kita sempat menelusuri, tapi berita tuh sempat habis gitu loh. Di counter dari pihak Sipoa bahwa ini mungkin ada orang yang ingin persaingan bisnis dari developer lain untuk menjatuhkan Sipoa supaya orang tidak melanjutkan. Jadi kita lihat, wah bisa jadi dalam persaingan bisnis yang tidak benar gitu loh. Nah, tapi kita ngikutin terus sampai 2018 ternyata kok mulai semakin banyak. Terus kita lihat ke kantor-kantornya mulai tutup. Benar. Apa? Nah, di situ kita juga mulai klarifikasi. Kita mulai pendekatan secara jalur damai lah, kita 3 tahun. Dari 3 tahun ini kita juga loh, kok nggak ada apa ya, dari yang disampaikan janji-janjian itu meleset terus. Nah akhirnya sampai 2020 lah kita ini sudah, wah ini sudah nggak mungkin bisa pakai jalur damai kita ini. Kita harus nempuh jalur hukum. Walaupun namanya paguyubannya cinta damai tadi. Tapi mungkin kita tanya Pak Agus dikit aja. Pernah janjiin apa sih Pak gitu? Sebenarnya ke korban. Iya. Ya jadi di pembayaran dengan jalan ini. Oh ini proyeknya sudah mau dibeli oleh salah satu konglomerat di Indonesia ini. Nanti begitu cair kita bagi semua. Terus udah gini. Oh nanti nunggu setelah habis pemilu. Oh habis setelah ini, setelah puasa. Jadi kita nih menunggu. Habis gini setelah Natal lagi nanti Pak. 3 tahun sudah. Setelah tahun baru Hijriah, setelah Natal nanti mundur lagi gitu. Tapi kalau dari paguyubannya Bu Sio sendiri juga tidak ada satu orang pun yang mendapatkan mungkin ganti rugi? Tidak ada. Walaupun cuma berapa persen nggak ada Bu? Nggak ada. Oke. Ini kabarnya di beberapa media, bahkan mungkin media sosial, ada yang mengaku Bapak Ibu sudah mendapatkan ganti rugi. Benar nggak sebenarnya Bu? Itu memang ada. Mereka mengadakan acara di Hotel Papilo. Di apartemen Papilo itu, waktu itu. Jadi yang dibayar itu hanya yang nilainya kecil. DP aja. Tapi dibayarkan? Dibayarkan katanya simbolis. Baik. Apalagi simbolisnya jadi simbolis itu marketing. Baik. Iya. Secara simbolis. Tapi kenyataannya benar nggak? Kayak hadiah ya secara simbolis. Ya. Semua hanya berupa simbolis. Kenyataannya nggak ada. Oke. Ada, kita juga belum. Kalau dari Pak Anang pernah dengar Pak? Ada yang dikembalikan, tapi ternyata nggak dikembalikan, ada yang cuma dipinjemin, bener nggak sih Pak? Enggak, ini kalau saya dari teman-teman yang juga membeli itu seolah-olah mereka itu diberikan kepengembalian itu dalam bentuk refund, disuruh membeli ke unit lain. Ada salah satu tetangga saya itu juga disuruh membeli di Bali. Dengan dana yang ada, yang masuk itu, terus ditukar, mendapatkan seolah-olah tanah sudah ada. Tapi ada nggak Pak sebenarnya? Tidak ada juga, akhirnya di sana juga katanya mereka sampai sekitar ratusan juta juga yang merasa dirugikan. Oke, baik. Kita mungkin ke Pak Rahmat lagi nih di sini. Pak, ini kan beberapa korban juga berjuang, mereka nggak cuman pada akhirnya rugi uang di awal pada saat melakukan pembelian, terus rugi berjuang pasti juga ada ya, ngeluarin waktu, biaya, tenaga. Betul. Kalau dari Pak Rahmat gimana Pak? Karena pasti banyak juga yang jadi korban pada akhirnya ikut mundur karena udah rugi besar, kasus ini berjalan juga rugi lagi. Iya, baik. Memang saya mengawal kasus Sipoa ini dari awal ya Mbak Rina ya, begitu. Sampai namanya awal itu kami waktu itu kontraknya adalah jasa hukum. Tapi lama terlalu lama ini kasus ini begitu sampai belum ada kejelasan, akhirnya saya menurunkan standar memang dari jasa hukum menjadi bantuan hukum. Artinya apa? Ada subsidi silang memang. Artinya case-case yang Sipoa ini memang akhirnya di kantor kami itu ya sebagian besar itu pro bono seperti itu.
Nah, tetapi sekali lagi kita melihat faktor keadilan. Jadi saya melihat di beberapa teman-teman yang memang kesulitan begitu sampai ada yang meninggal, kemudian mereka sudah menabung tabungannya memang untuk diperuntukkan membeli aset itu, dan yang memang sangat terenyuh itu memang banyak juga yang dari kelas middle low dan middle itu memang yang investasi begitu, sehingga kekuatannya ketika ada persoalan seperti ini ya, apalagi ada COVID kemarin ya, ya sudah begitu seperti ini yang kemudian ini menggugah saya begitu selaku advokat, ya sudahlah ini kita berikan pro bono sampai selesai seperti itu. Kalau Pak Rahmat sendiri melihat dari kacamata hukum kasus ini nantinya bisa nggak sih Pak korbannya ini paling enggak dapat ganti rugi berapa persen gitu? Kalau kemudian kemarin dari hearing begitu dijelaskan posisi SIPOA itu beberapa, cuma ini kan kami akan berkirim surat lagi, kami akan minta bantuan kepada Pak Anang begitu selaku Komisi C di DPRD Sidoarjo, karena wilayah atau domisili hukumnya paling banyak di Sidoarjo. Proyek SIPOA itu begitu. Nah, kami akan cek nanti satu persatu karena bicara SIPOA itu luas. SIPOA itu ada sekitar 30 PT, Mbak. Betul. Begitu. Jadi yang mana dulu? Yang kalau fokus yang itu kemarin isu itu yang dipakai drag race itu kan PT SPA. SIPOA Proportindo Abadi. Nah, itu yang membangun proyek RMR 1 dan RMR 2 begitu. Nah, ini kemarin BPN mengatakan bahwasannya sudah ada izin. Tapi izin yang mana dulu kan begitu? Karena bicara di wilayah Sidoarjo banyak proyeknya gitu. Nah, oleh karena itu kalau memang itu sudah berizin dan sudah bersertifikat begitu, kami akan melakukan upaya hukum perdata nanti seperti itu. Baik. Begitu, Mbak. Ini ada WA yang masuk nih ya Mas. Banyak sekali Bu. Begitu kita ngomongin nomornya yang masuk banyak ini sekali. Ini sebagai informasi di studio aja banyak sekali yang datang. Ya. Mungkin saya izin membacakan ya. Oke, satu dulu mungkin ya sebelum kita. Dua lah. Oke, boleh. Ada yang unik. Boleh. Selamat malam, kami korban SIPOA, mohon dana kami dikembalikan sebab sudah terlalu lama dan gak ada pembangunannya, terima kasih. Dan ada satu lagi yang mengatakan kalau di Mabes masih jalan di tempat lanjut ke RI 1 saja gitu. Bisa ya, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Indonesia di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Kalau tadi Pak Pulung bilang banyak yang berkomentar melalui WhatsApp di handphonenya ya, sampai ini baterainya sampai mau habis ya. Ya ini baterai habis hang. Daripada dibacain semuanya, mending yang datang langsung hadir ke studio aja. Ya, kita undang untuk dapat memberikan komentar. Boleh tunjuk tangan, Bapak boleh berdiri? Boleh, silakan. Monggo, Bapak. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siman Rianto, warga Sidoarjo. Baik. Mau tanya tentang proyek SIPOA yang banyak bohongnya ini. Mudah-mudahan yang saya tanyakan... Boleh kasih tepuk tangan loh, dikasih semangat ya. Jadi proyeknya itu kan SIPOA. Tapi proyeknya itu banyak anak-anak perusahaan, banyak sampai 37 perusahaan. Itu tujuannya untuk menggarong uangnya rakyat. Tujuannya untuk menggarong uang rakyat dan tidak untuk bekerja. Kalau untuk bekerja berarti kan proyek itu dibangun, ya. Pihak pembeli tidak dirugikan. Betul. Itu harapan saya. Saya sendiri sebagai korban, uang yang sudah masuk itu sekitar 500. Wow. 500 juta. Itu untuk pembelian apa Pak? Rumah? Pembelian apartemen 2 unit. Baik. Terus si sendiri juga nakal. Kalau kita telat bayar, dendanya per hari. Serius Pak? Berapa kalau boleh tahu? Apanya Bu? Dendanya? Dendanya 1% per hari. Wah. Dari nilai yang uang yang telat dibayarkan. ansur itu, telat bayar.
kalau tidak mau bayar uang yang sudah masuk, misalnya uang 300 juta atau 500 juta itu dihanguskan. Kejamnya SIPOA itu seperti itu. Kejamnya SIPOA itu seperti itu. Tapi kalau dia telat sampai 8 tahun, bagaimana tindakannya SIPOA? Harusnya ada persenannya juga ya Pak ya? Ya, harusnya kan ada persentase juga. Jangan melarikan diri, kalau diundang di mana-mana enggak pernah datang. Kan enggak gentleman itu SIPOA itu. Benar, baik. Terima kasih Pak Siman. Baik, itu baik. Kalau menurut saya itu perampok. Itu perampok, bukan kerja yang baik. Kalau kerja yang baik kan enggak seperti itu. Betul, baik, baik. Ada lagi? Mungkin Pak Siman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Ada lagi? Bapak atau Ibu silahkan. Ada Dengan satu Bapak lagi siapa? Adanya lah Pak. Selamat malam. Malam Pak. Malam Pak. Salam damai sejahtera. Saya sudah capek menghadapi SIPOA. Karena faktor usia saya menabung mulai muda dan berharap saya punya penghasilan di hari tua waktu saya tidak bisa berusaha seperti sekarang ini. Tahun 2014 saya ditawari apartemen di RAW daerah Sidoarjo. Karena waktu itu memang harganya cukup murah. Lalu saya berniat ngambil 3 unit dengan menyicil. Sampai tahun 2018 saya perhitungkan pada saat itu saya sudah mungkin tidak bisa bekerja karena faktor usia. Nah, ternyata tahun 2016 setiap kali saya mencicil itu saya lihat lokasi. Tidak ada sama sekali aktivitas pembangunan. Saya sebagai praktisi di bidang bangunan, saya tahu kalau tahun 2017 nggak dibangun, nggak mungkin tahun 2018 bisa diserah terimakan. Ada apa? Saya tanya. Lalu jawabannya awalnya ada gangguan sutet. Ini jawaban yang tidak masuk akal. Kalau toh itu ada sutet, kenapa direncanakan di bawah sutet? Seandainya terpaksa sutet tidak bisa dipindahkan karena biayanya tinggi, oke, diredesain. Kan bisa. Konsultannya kawan-kawan saya dari Petra. Arsiteknya juga, bahkan beberapa perencana tidak dibayar. Nah, di tahun 2016 itu, saya katakan, saya ingin ketemu direksi. Sama sekali tidak bisa dihiraukan. Baik. Sangat arogan. Yang online lah, yang masih terima tamu lah. Saya nunggu sampai 4 jam. Nggak dijawab, suruh nunggu terus. Baik. Akhirnya saya diketemukan dengan karyawan bagian legalnya. Saya ceritakan, kalau begini caranya, suatu saat hancur SIPOA. Nah ini mau jadi developer yang benar atau ya abal-abal, saya bilang. Baik, baik. Bapak. Tolong disampaikan. Yep. Saya bisa bantu secara pikiran. Kalau kesulitan apa? Perencanaan. Teman saya banyak, karena background saya arsitek. Baik, nah, baik. Terima kasih Bapak ya. Untuk komentarnya ya. Ini selaku korban, langsung Pak, kalau dari Pak Anang, gimana nih Pak? 2, ini baru 2 loh Pak. Banyak tadi sebenarnya yang ingin menceritakan keluh kesahnya pastinya. Oke, terima kasih ya. Sebetulnya kita juga merasa kasihan ya dengan perjuangan mereka, bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah mengorbankan hampir ada yang 500, 600, waktu kita di sana itu seperti itu. Nah, kita juga sudah memberikan apa istilahnya solusi, gimana caranya
bahwa mereka bisa mendapatkan haknya kembali. Yaitu tadi dengan cara apa yang dikatakan sebagai praktisi hukum tadi, kita ambil seluruh aset-aset mereka. Sejauh ini apakah memang sudah dilakukan, Pak, untuk penyitaan aset sendiri? Otomatis belum. Belum karena dari pihak, saya katakan dari pihak tim pengacaranya mestinya langsung memberikan surat dan memberikan aduan seperti itu. Dengan apa? Dengan data-data yang ada di korban penipuan tersebut. Kita mengadukan, kita adukan aja ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Karena dengan perlindungan konsumen, otomatis semuanya kan ada perlindungannya. Bisa melakukan ke, jangan lagi ke pidananya, ambilnya ke perdatanya. Perdata dengan cara apa? Penyitaan. Seluruh korban ini kalau bersatu dan membuatkan surat supaya seluruh harta dari Sipoa itu disita, bisa dibagikan ke mereka semua. Bisa dikatakan ini perjuangannya masih akan panjang masih ya, Pak, akan panjang. Karena apa? Karena saya dengar juga ada beberapa korban ini yang surat-surat aslinya sudah diserahkan ke manajemen, kemudian tidak dikembalikan. Ini kan malah kasihan lagi. Jadi saya dengar itu bukti-buktinya itu justru yang asli, seolah-olah tim dari mereka semua ini dibohongin, gitu loh. Saya dengar tadi itu waktu duduk-duduk di luar itu ada yang sudah dikasihkan ke pihak manajemen itu surat asli semua. Kalau sudah surat asli semua diserahkan, itu dimintakah pada saat itu atau memang ada? Itu nanti yang gimana Bu Sio? Itu. Jadi ini akan dikasihkan refund. Oh, kalau diserahkan? Yang asli. Jadi yang asli dikasih, kita dikasih bukti. Ada? Tanda terima ada. Lalu tanda terimanya tapi itu? Tapi ada kabar apapun. Apakah itu dalam bentuk apa? Tanda terima? Tanda terima biasa atau bukan cek? Tanda terima biasa. Jadi yang asli ditarik, kita dikasih kopiannya serta tanda terima. Wah, itu kebohongan mereka. Yang seperti Pak Siman tadi, dia dapat cek kosong. Nah, ini mungkin bisa ini cek kosong. Pak Siman. Wow. Bapak. Jadi melakukan refund dikasih cek kosong, ternyata ketika dicairkan belum tidak bisa. bisa. Baik, Pak. Kalau dari Pak Rahmat, secara hukum kuat nggak sih Pak ini Pak? Amat tanda sangat terima kuat. Kan penipuan bisa dibilang seperti itu ya? Amat sangat kuat. Apalagi ada putusan pengadilan yang menyatakan bos Sipoa itu secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pasal 378 penipuan dan penggelapan. Jadi amat sangat kuat sekali begitu. Wah. Nah itu. Meskipun banyak orang yang katanya tidak pernah ketemu manajemen, semoga manajemennya melihat acara ini malam ini ya. Ya amin. Baik, amin. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bersuara rakyat Indonesia, di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita, di sini tempatnya, hukum di tengah kita. Walaupun perjuangan masih panjang, tapi tetap harus diperjuangkan karena ini perjuangan yang nggak akan sia-sia. Mudah-mudahan akan seperti itu ya. Kita sebenarnya nggak pengen selesai di segmen ini, sebenarnya kita pengen berjuang bersama malah. Nanti mudah-mudahan di bulan depan kita akan update terus ya untuk kasusnya seperti apa. Mungkin untuk segmen terakhir ini pesannya kalau dari Bapak, dari Bos Sio dulu deh. Harapannya Bu? Harapannya para korban meminta uangnya kembali, itu aja. Nggak neko-neko ya, penting uangnya kembali. Oke, kalau dari Pak Anang? Kita hanya kalau memang betul, kalau manajemen melihat acara ini, hatinya bisa terketuk dan bisa mengembalikan uang para korban ini, itu jauh lebih bagus. Amin. Pak Agus dulu deh, boleh? Ya, harapan kami ya Sipoa jangan bertele-tele lagi. Cepat secepatnya itu harus membayar refund kepada para korban. Itu aja. Ini gara-gara dibilang cepat pada cepat semua loh. Karena memang tujuannya sebenarnya satu gitu. Iya, nggak neko-neko, dikembalikan, sudah selesai. Kalau dari Pak Rahmat, agak panjang juga boleh kok Pak. Nanti kira-kira strateginya ke depan seperti apa? Iya, baik terima kasih.
Yang jelas kami selaku kuasa korban, kami berharap kasus ini memang harus dikawal. Dan kami berterima kasih pada JTV yang memang TV regional yang terbesar di Jawa Timur begitu dan nasional bisa mengawal kasus ini sampai dengan tuntas begitu. Harapan kami seperti itu. Nah, terkait dengan strategi persoalan Sipowah ini, tentunya kami tidak berani terlalu vulgar begitu karena ini menyangkut strategi gitu. Yang pasti kami akan mengawal dan mencari proses strategi hukum yang paling mudah dan murah begitu. Mudah itu dari segi waktunya juga tidak terlalu panjang. Murah ini jangkauan serta tepat sasarannya itu pasti gitu. Nah, oleh karena itu kembali lagi karena Sipowah ini banyak proyek dan PT-nya. Tentunya kami juga akan mengkualifisir dulu mana yang menjadi prioritas utama begitu yang bisa mengembalikan seluruh kerugian korban begitu. Karena kami ada data yang memang kami saat ini kami godok begitu agar nantinya bisa tepat sasaran. Karena saat ini proses hukum perdata maupun pidana begitu itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman korban, tapi nampaknya masih belum maksimal. Baik. Gugatan perdata di pengadilan niaga, termasuk gugatan perdata biasa, gugatan perdata khusus kayak PKPU dan pilot ini juga berproses, tetapi sampai saat ini masih belum tuntas, masih belum ada ujungnya. Nah, termasuk pidana. Pidana ini kami dengar seluruh LP yang ada di Polres dan Polda seluruh Indonesia itu diangkat ke Mabes. Nah, ini dalam waktu dekat ini kami akan berkirim surat dulu. Semuanya secara formal kami akan penuhi, kemudian nanti secara material itu strategi kami. Kami berharap apa yang kami lakukan ini juga nanti akan minta bantuan kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti Pak Anang karena wilayah domisili hukumnya ada di Sidoarjo, kemudian media dan sebagainya. Nanti kami akan intinya selalu berusaha ya. Selalu berusaha seperti itu sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan nanti banyak yang mendampingi juga yang membantu ya dari media, terus juga dari pemerintahan, dari DPRD. Kalau bisa DPR RI juga ikut semua lah ya. Karena ini haknya orang banyak ya. Kalau kita tahu dari dulu kita dari kecil diajarin untuk jangan mengambil hak orang lain. Nah, ini mengambil hak orang banyak. Mudah-mudahan yang menjadi korban nantinya akan diganti dengan rezeki-rezeki yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nantinya ini kasusnya dikawal sampai tuntas. Dan nanti bisa mendapatkan ganti rugi. Semua orang lah keputusannya. Baik, saya Irina Koto pamit undur diri. Saya belum sementara pamit juga. Kita ketemu lagi minggu depan di JTV Hukum di Tengah Kita. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahku jauh dari kota di sebuah